Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga keberkahan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan kabar gembira untuk Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Jadwal ini tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek nomor 7302-B-GT.01.03/2022 pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 tentang penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Bagaimana isi surat lengkapnya, kemudian jadwalnya seperti apa? Saksikan terus, ikuti, dan bagi teman-teman yang baru mampir silakan subscribe, kemudian like, dan jangan lupa sampaikan apa yang akan disampaikan di kolom komentar. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita langsung saja, kita akan mengupas tuntas terkait dengan surat ini, seperti apa surat ini, kemudian juga jadwal ASN P3K itu rinciannya seperti apa. Yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Negara CQ Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN Jalan Mayor Jenderal Sutoyo nomor 12 Jakarta, sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan P3K guru tahun 2022. Nah iya nih teman-teman semuanya, ini sudah jelas isi suratnya adalah terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan P3K guru tahun 2022 sebagaimana terlampir. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan. Jadi jadwal ini sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan P3K guru tahun 2022. Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. PLT Direktur Jenderal Profesor Dr. Nunung Suryadi MPD. Ya, ini adalah teman-teman surat resmi langsung dari Direktorat Jenderal GTK, yaitu Dr. Nunung Suryadi MPD. Nah, seperti apa rincian dan detail pelaksanaan atau jadwal untuk penerimaan ASN P3K tahun 2020 ini? Baik, kita simak, ini dia lampiran suratnya. Nomor 1, pengumuman seleksi. Pengumuman seleksi ini dilakukan atau disampaikan pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 dan tanggal akhirnya 25 Oktober tahun 2022. Artinya, informasi pengumuman ini hanya 1 hari, teman-teman semuanya. Makanya nanti cek silakan informasinya mulai tanggal 25. Ya, apabila teman-teman yang sudah memiliki akun di SSASN silakan dicek juga, dibuka akun SSASN-nya. Apabila yang belum buka dari pelamar umum yang belum punya akun seperti apa? Nah, ini. Yang kedua, pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Nah, ini adalah pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Ya, tanggal 25 Oktober tahun 2022 sampai 7 November tahun 2022. Ini ada 14 hari. Artinya rentang pendaftaran seleksi ini untuk semua pelamar 14 hari. Makanya yang sudah memiliki akun segera dibuka akunnya nanti tanggal 25 Oktober. Nah, bagaimana yang belum punya akun? Yang belum punya akun juga di sini silakan bisa membuat akun ya, teman-teman, yaitu tanggal 25 sampai tanggal 7, jangan sampai lewat, jangan sampai telat ya. Hanya 14 hari, persiapkan berkasnya dari sekarang yang belum punya akun. Kemudian nomor 2 juga ini adalah pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. P1 sudah saya sampaikan dari awal, yaitu prioritas 1 bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah ikut seleksi tes P3K tahun 2021 dan lulus passing grade hanya belum menempati formasi. Nah, ini sama informasi penempatannya di tanggal 25 sampai 7 November. Dipantengin terus nih yang P1 ya. Nanti teman-teman penempatannya seperti 3 atau umum ya. Kemudian yang ketiganya ada seleksi administrasi untuk P2, P3 dan umum. Nah, ini ada seleksi administrasi untuk P2, P3 dan umum tanggal 25 Oktober sampai 9 November. Ada waktu 16 hari. Nah, seleksinya seperti apa administrasinya sesuai dengan yang saya sampaikan terkait dengan administrasi yang teman-teman miliki ya, yang dipersyaratkan.
Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P2, P3 dan umum. Nah, ini adalah pengumuman hasil administrasi untuk P2, P3 dan umum. Nanti tanggal 10 sampai 11 November ada waktu 2 hari ini hasil seleksi. Nah, apabila teman-teman pada saat pengumuman hasil seleksi teman-teman tidak masuk, tapi sudah sesuai dengan kriteria yang teman-teman rasakan, silakan ajukan di masa sanggah. Pada masa sanggah administrasi, tentunya di akun SSCSN yang teman-teman miliki, yaitu pada tanggal 12 sampai 14 November tahun 2022, hanya 3 hari waktunya teman-teman semua ya. Jadi teman-teman dikasih waktu 3 hari pada mengisi masa sanggah. Artinya teman-teman menyanggah kalau saya ini tidak lulus tapi sesuai dengan kriterianya, silakan ajukan bukti-bukti fisiknya ya. Kemudian setelah teman-teman mengisi masa sanggah, maka nanti ada jawab sanggah administrasi tanggal 15 sampai 18 November. Ada 4 hari waktu untuk jawab masa sanggah. Jawaban sanggah apabila teman-teman tadi mengisi masa sanggah, maka jawaban dari Panselnas atau dari panitia ini ada nanti jawab sanggah pada tanggal 15 sampai 18 November. Kemudian yang ketujuh adalah pengumuman pasca masa sanggah. Nah, nanti tanggal 20 sampai 20 November juga hanya 1 hari nanti ada pengumuman pasca masa sanggah. Nah, ini teman-teman semuanya ketika teman-teman sudah mendapatkan informasi pengumuman pasca masa sanggah, maka yang tertera namanya berhak melanjutkan mengikuti kegiatan seleksi untuk ASN P3K tahun 2022. Kemudian berikutnya adalah penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior untuk P2 dan P3. Nah, ini sudah saya sampaikan di video dari awal. P2 itu adalah K2 yang belum lulus seleksi pada tahap tahun 2021. Kemudian P3 pelamar yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun secara dapodik ya. Ini penilaiannya oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior tanggal 21 dan 22 November, 2 hari ya. Sudah saya sampaikan, saya sudah bahas di video sebelumnya terkait dengan proses seperti apa. Tapi nanti pun saya akan sampaikan juga kisi-kisinya seperti apa nih untuk penilaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Setelah selesai dinilai oleh pengawas, KS, dan guru senior, maka yang ke-9 adalah penilaian oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM untuk P2 dan P3 tanggal 23 sampai 27 November. Ada waktu 5 hari pada saat proses penilaian ini. Kemudian 10 adalah pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3. Jadi setelah dinilai oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior serta Dinas Pendidikan BKPSDM, maka nilai ini akan diolah oleh panitia tanggal 27 sampai tanggal 7 Desember, ada waktu 11 hari ya. Jadi proses pengolahannya ini waktunya 11 hari. Nah, kemudian tentunya ada pengumuman, tapi nanti pengumumannya ya. Yang ke-11 adalah pengumuman dan pemilihan formasi untuk umum. Nah, ini untuk umum tanggal 8 Desember sampai 12 Desember tahun 2022, ada 5 hari. Nah, di sini teman-teman yang pelamar umum setelah membuka akun tadi di awal, kemudian teman-teman akan memilih formasi pengumuman dan memilih formasi tanggal 8 sampai 12 Desember. Waktunya 5 hari. Ya, jangan sampai telat teman-teman untuk memilih formasi. Kemudian pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi untuk umum. Tanggal 16 sampai 18 Desember ada waktu 3 hari. Nah, di sini teman-teman ketika teman-teman sudah mendapatkan formasi, kemudian sudah ada list namanya, ada daftar peserta, ada waktu dan tempat seleksi, maka teman-teman akan mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi pada tanggal 19 sampai 24 Desember. Jadi yang umum ini menggunakan CAT UNBK. Kalau yang P1, P2, dan P3 yang itu penilaiannya kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, guru senior, dan juga Dinas Pendidikan serta BKPSDM. Kalau ini sama, CAT UNBK teman-teman yang tahun 2021 sudah mengikuti, ya sama prosesnya seperti itu ya. Kemudian pengolahan hasil seleksi untuk umum tanggal 24 sampai 4 Januari, ada waktu 12 hari. Kemudian yang ke-15 adalah pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3, dan umum ya. Jadi setelah rangkaian kegiatan seleksi untuk masing-masing kategori P1, P2, P3, dan umum, maka
Yang ke-15 ini adalah pengumuman hasil seleksi untuk P1, tempatnya di mana, P2, P3 dan umum seperti apa hasilnya ya. Ini dilakukan atau ini pada tanggal 5 Januari tahun 2023 sampai 6 Januari 2023 2 hari. Jadi pengumuman ini hanya 2 hari teman-teman semuanya. Jadi pantengin terus informasi-informasi yang ada ya. Setelah hasil seleksi diumumkan, maka ada masa sanggah seleksi untuk kompetensi. Ini khusus untuk pelamar umum yang menggunakan seleksi kompetensi. Nah, di sini apabila teman-teman pelamar dari umum tidak lolos misalkan pada pengumuman hasil seleksinya, maka teman-teman atau misalkan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan, maka teman-teman silakan boleh mengisi masa sanggah pada tanggal 7, 9 Januari ada waktu 3 hari untuk mengisi masa sanggah, jangan sampai telat. Kemudian panitia nanti akan menjawab sanggahnya pada tanggal 10 sampai 16 Januari. Nah, nanti ada pengumuman pasca masa sanggah tanggal 26 Januari 1 hari. Kalau misalkan sudah diumumkan di pasca masa sanggah, maka teman-teman itulah yang dari umum yang lolos seleksi ASN P3K tahun 2022. Mudah-mudahan semuanya lolos dan menempati formasi tentunya, baik P1, P2, P3, dan umum. Nah, itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan informasinya. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Aktifkan tanda lonceng, like, dan silakan apa yang akan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan di tahun ini teman-teman semuanya mendapatkan formasi ASN P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.